Oke, mari kita bongkar sesuatu yang fundamental banget soal siapa diri kita, yaitu pola pikir. Anggap aja ini semacam software tak terlihat yang berjalan di kepala kita yang ternyata menjelaskan hampir segalanya. Mulai dari reaksi spontan kita sampai jalan hidup yang kita ambil. Coba deh, pernah nggak sih Anda perhatiin ada satu kejadian, tapi kok reaksi orang-orang bisa beda-beda banget? Ada yang langsung marah, ada yang cuek aja, ada juga yang malah mencoba memahami. Nah, akar dari semua perbedaan itu, ya ada di dalam konsep yang akan kita bedah hari ini. Ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari apa itu pola pikir, lalu kita bedah dua bahan utamanya. Setelah itu, kita akan lihat jebakan-jebakan umum yang sering muncul, pengaruhnya yang tersembunyi, dan puncaknya, gimana semua ini membentuk apa yang disebut ujian dalam hidup kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pola pikir? Penting banget nih buat dipahami. Ini bukan sekedar soal berpikir positif loh, jauh lebih dalam dari itu. Anggap saja ini tuh kayak default setting di otak kita. Sebuah pola otomatis yang langsung klik dan berjalan setiap kali kita menghadapi sesuatu. Inilah yang menentukan reaksi pertama kita. Seringnya, bahkan sebelum kita sempat mikir panjang. Biar gampang, coba bayangin deh ada kasus perundungan. Situasinya sama kan? Tapi lihat deh responsnya. Bisa macam-macam banget. Ada yang memilih buat melawan balik. Ada yang milih buat ngabaikan aja. Ada juga yang justru nyoba buat ngertiin si perundung. Nah, tiga reaksi yang berbeda ini semuanya digerakkan oleh pola pikir mereka yang unik. Nah, sekarang pertanyaannya, pola pikir ini asalnya dari mana sih? Gimana cara kerjanya? Menurut sumber kita, ternyata ada dua bahan dasar yang membentuknya. Oke, ini menarik banget. Di satu sisi, kita punya yang namanya kodrat. Ini adalah hal-hal yang dikasih ke kita. Kita nggak bisa milih. Seperti siapa orang tua kita, lingkungan tempat kita besar, atau bahkan sifat bawaan kita. Di sisi lain ada iradat. Nah, ini bagian kita. Ini adalah pilihan bebas kita, gimana kita merespons, siapa yang kita jadikan teman, seberapa keras kita mau berusaha. Dan ini dia poin kuncinya. Ini bukan pertarungan antara takdir melawan pilihan ya. Justru sebaliknya, kodrat dan iradat itu adalah bahan yang nyampur jadi satu. Udah nggak bisa dipisahin lagi dalam resep kehidupan kita. Analogi ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Coba bayangin, diri Anda itu gelas kosong. Terus, kodrat itu adalah bahan-bahan yang dimasukin ke dalamnya. Bubuk Milo, gula, air panas. Itu semua gilen kan? Tapi, iradat adalah tindakan Anda. Seberapa kenceng Anda ngaduknya? Mau ditambahin susu atau enggak? Atau mau didimin aja? Nah, hasil akhirnya, Milo yang Anda minum, itu adalah kombinasi dari bahan yang dikasih dan pilihan yang Anda buat. Pemahaman soal kodrat dan iradat ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting banget soal tanggung jawab. Dan disinilah banyak orang sering terjebak. Nah, ini pertanyaan intinya. Kalau ada sesuatu terjadi, mau itu baik atau buruk, kita nunjuk jari kemana? Apa kita nyalahin keadaan? Atau kita ambil semua pujiannya buat diri sendiri? Jawabannya seringkali jatuh ke dua ekstrim yang sama-sama keliru. Jebakan pertama, nyalahin semuanya ke kodrat. Ini adalah cara paling gampang buat menghindar dari tanggung jawab. Dengan bilang, emang takdirku begini, seseorang seakan-akan cuci tangan dari peran pilihan, alias iradat, yang udah mereka buat sendiri. Jebakan kedua, ya kebalikannya, ego. Sumber kita menyebutnya nafsu rasa aku. Ini adalah dorongan buat mengklaim semua sukses itu hasil kerja keras sendiri. Titik. Sambil lupa sama peran lingkungan, keberuntungan, bantuan orang lain. Dengan kata lain, lupa sama peran kodratnya. Jadi, ini dia intinya. Nyalain takdir sama ego yang berlebihan itu sebenarnya cuma dua sisi dari koin yang sama, ketidakseimbangan. Tanggung jawab yang sehat itu ada di tengah-tengah. Kita mengakui dan menghargai apa yang dikasih ke kita, kodrat. Sambil sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat dengannya, iradat. Oke, sekarang kita tahu apa itu pola pikir dan gimana ia terbentuk. Yuk kita lihat dampaknya yang ternyata luas banget dan seringkali kita nggak sadar. Dan dampaknya ini beneran kemana-mana. Pola pikir Anda itu ngaruh langsung ke kesehatan mental Anda, jelas. Cara Anda ngadepin stres, kualitas hubungan Anda, potensi Anda buat bertumbuh. Bahkan sumber ini melangkah lebih jauh, sampai menghubungkannya dengan konsep yang mendalam, seperti trauma generasional. Trauma generasional itu apa sih? Sederhananya, ini adalah sebuah gagasan bahwa luka dari masa lalu itu bisa diwariskan. Bahkan kalau keturunannya nggak pernah ngalamin langsung trauma itu. Konsepnya emang rumit, dan sumber kita punya perspektif yang unik soal ini.
Nah, perspektif dari sumber kita ini unik. Mereka berpendapat ini bisa jadi terkait sama jejak atau pengaruh dari leluhur yang belum selesai. Pengaruh inilah yang kemudian bisa membentuk pola pikir keturunannya. Misalnya, jadi gampang marah atau sedih tanpa sebab yang jelas, dan secara efektif jadi bagian tak terlihat dari kodrat mereka. Mengingat semua ini, ada satu wawasan praktis yang kuat banget. Daripada kita habisin energi buat hal-hal yang di luar kendali kita, alias kodrat kita, jauh lebih baik kita fokusin semua perhatian dan usaha kita pada apa yang bisa kita kendalikan. Pilihan dan reaksi kita, alias iradat kita. Ini adalah kunci buat efisiensi mental dan ketenangan. Akhirnya, mari kita coba lihat semua konsep ini dari kacamata yang lebih besar. Pola pikir itu bukan cuma soal psikologi, ini adalah alat utama kita buat menavigasi tujuan hidup yang lebih besar. Sumber kita menggambarkan hidup itu sebagai sebuah ujian yang nggak pernah berhenti. Setiap situasi, setiap interaksi, itu semua adalah bagian dari ujian ini. Dan alat utama yang kita pakai buat menghadapi semua itu, ya pola pikir kita. Dan ini mungkin ide yang paling kuat dari semuanya. Pola pikir yang Anda pilih hari ini itu secara langsung menentukan jenis soal ujian yang bakal Anda hadapi besok. Artinya apa? Dengan mengubah pola pikir Anda sebenarnya sedang mengubah tantangan masa depan Anda. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Coba deh lihat pola pikir Anda saat ini, pola otomatis Anda, cara Anda memandang dunia, pilihan yang Anda buat. Kalau hidup ini memang serangkaian ujian, coba pikirkan baik-baik. Pola pikir Anda yang sekarang ini lagi mempersiapkan Anda untuk ujian yang seperti apa?